Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi Need Analysis for English Language Learner. Materi yang pertama yaitu Lesson Plan. Lesson Plan adalah pengembangan atau penyusunan strategi yang sistematis dan teratur untuk merencanakan pembelajaran. Baiklah, saya Sri Daryani akan menjelaskan prinsip membuat lesson plan atau RPP. Yang pertama yaitu memahami tujuan pendidikan. Dalam lesson plan, tujuan menduduki posisi paling penting karena lesson plan dibuat sebagai program mencapai tujuan itu. Yang kedua yaitu menguasai bahan pengajaran. Seseorang yang akan membuat lesson plan tidak cukup hanya mempunyai kemampuan membuat rumusan tujuan pengajaran, tapi guru juga harus menguasai bahan ajarnya. Yang ketiga yaitu memahami teori pendidikan selain teori pendidikan. Dalam membuat lesson plan jika hanya mempertimbangkan teori-teori mengajar, maka kegiatan interaksi itu hanya berlangsung semata-mata pengajaran. Jadi hendaknya guru jangan hanya mengajar, tapi juga harus melakukan usaha lain seperti pembiasan, pujian, dan lain-lain. Yang keempat, menanam prinsip-prinsip mengajar. Dalam membuat lesson plan, guru harus menerapkan prinsip-prinsip mengajar seperti pengajaran hendaknya menarik, partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar, prinsip pengulangan, dan kematangan murid. Yang kelima yaitu memahami metode-metode mengajar. Dalam suatu lesson plan, terkadang digunakan lebih dari satu metode. Dalam hal tersebut, maka kegiatan pokok dalam proses belajar mengajar tersebut pasti ditandai oleh salah satu penggunaan metode tertentu. Dari sekian banyak metode mengajar, namun semuanya tidak dapat digunakan dalam semua kondisi belajar, melainkan harus memilih metode apa yang cocok digunakan dalam sebuah pembelajaran. Yang keenam, yaitu memahami model-model pengajaran. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip evaluasi yang tepat. Evaluasi di sini adalah penilaian terhadap kemampuan murid dalam menguasai bahan pengajaran yang telah diberikan. Untuk menyatakan tingkat penguasaan itu diberikan suatu nilai dalam bentuk angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Triananda dari kelompok 5. Saya akan membahas tentang prinsip Design Assessment, yaitu penilaian tugas dan kriteria terkait harus menguji pencapaian harus belajar yang diinginkan siswa secara efektif dan pada tingkat yang sesuai. Jika hasil belajar mengungkapkan keterampilan dan sikap serta pengetahuan, ini harus benar tercermin dalam metode penilaian yang dipilih. Ini dikenal sebagai penjelasan konstruktif, kesalahan konstruktif, dan hasil belajar. Penilaian harus sejalan dengan hasil belajar, oleh karena itu penting untuk menentukan hasil belajar secara efektif, efisien, dan pada tingkat yang sesuai, karena ini akan memandu metode yang Anda gunakan untuk menilai pembelajaran dan akan menjadi dasar kriteria penilaian. Selanjutnya oleh Wike. Prinsip assessment. Prinsip penilaian. Yang pertama, prinsip penilaian harus valid. Validitas memastikan bahwa tugas penilaian dan kriteria terkait secara efektif mengukur pencapaian siswa dari hasil belajar yang diinginkan pada tingkat yang sesuai. Prinsip 2, penilaian harus dapat diandalkan dan konsisten. Ada kebutuhan untuk penilaian agar dapat diandalkan, dan ini membutuhkan jelas dan konsisten. Proses untuk pengaturan, penandaan, penilaian, dan moderasi tugas. Prinsip 3, informasi tentang penilaian harus eksplisit, dapat diakses, dan transparan. Informasi yang jelas, akurat, konsisten, dan tepat waktu tentang tugas penilaian dan prosedur harus tersedia untuk siswa, staf, dan penilaian eksternal lainnya atau penguji. Prinsip 4, penilaian harus inklusif dan adil. Prinsip 4, penilaian harus inklusif dan adil, sejauh mungkin tanpa mengorbankan standar akademik dan inklusif, dan penilaian yang adil harus memastikan bahwa tugas dan prosedur tidak merugikan setiap kelompok atau individu.
Prinsip 5, penilaian harus menjadi bagian integral dari desain program dan harus berhubungan langsung dengan tujuan program dan hasil pembelajaran. Tugas penilaian terutama harus mencerminkan sifat disiplin atau mata pelajaran, tetapi juga harus memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan. Prinsip 6, jumlah pekerjaan yang dinilai harus dapat dikelola. Penjadwalan tugas dan jumlah pekerjaan yang dinilai harus diperlukan memberikan profil pencapaian yang andal dan valid tanpa membebani staf atau siswa.